Saya memulai dengan peran para pihak. Banyak pihak menyuarakan kesejahteraan untuk petani. Pemerintah pusat seperti melalui Kementerian Pertanian mendengungkan tagline pertanian maju, mandiri, dan modern sebagai landasan program dan kegiatan pemerintah untuk petani. Pemerintah daerah seperti juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempromosikan program unggulan Sumatera Barat Sejahtera dengan salah satu fokusnya adalah peningkatan pendapatan petani. Adalah hal yang wajar pemerintah memberikan perhatian kepada petani, apalagi ketika aktivitas pertanian tersebut merupakan aktivitas sosial ekonomi utama pada suatu wilayah. Namun demikian, banyak pihak menilai program dan kegiatan pemerintah tersebut belum mampu mengangkat level pembangunan pertanian di Indonesia. Gerakan organisasi sipil masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat juga lebih progresif mendekati petani untuk program-program pemberdayaan. Di Sumatera Barat sendiri, beberapa LSM yang memberikan perhatian kepada petani, diantaranya KKI Warsi, Walhi, Fil, Kibar, dan banyak LSM lainnya. Gerakan LSM ini berangkat dari konstruksi pemahaman bahwa posisi tawar petani di Indonesia masih lemah. Para aktivis LSM pun mengklaim bahwa upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani berkaitan dengan sumber daya lahan pertanian yang dikelola oleh petani. Banyak dampak dari upaya-upaya tersebut seringkali dipertentangkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha dan koperasi juga tidak ingin ketinggalan dalam memperhatikan nasib petani. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, korporasi memainkan peran dalam membantu kebutuhan-kebutuhan petani atau dengan menyediakan langsung kebutuhan-kebutuhan petani sebagai bisnis utama mereka. Bahkan pengaruh bisnis korporasi memberikan dampak yang signifikan pada keputusan-keputusan petani melalui penerapan mekanisme pasar. Keputusan-keputusan petani dipengaruhi oleh promosi bisnis berkaitan pertanian yang dikembangkan oleh korporasi. Meskipun pemerintah, LSM, dan koperasi memberikan memberikan perhatian pada petani, pembangunan pertanian di Indonesia masih dinilai belum berkembang oleh berbagai pihak. Keberpihakan kepada petani dinilai masih belum jelas. Bahkan petani masih dianggap sebagai objek dari peran pemerintah, LSM, dan korporasi. Dalam berbagai konteks, pemerintah dan korporasi sering berhadapan dengan LSM dan petani berkaitan dengan persoalan-persoalan menyangkut sosial, ekonomi, dan ekologi. Dan hal ini seakan-akan menjadi konflik berkepanjangan berkaitan dengan kehidupan petani. Nah, saya kemudian pada bahagian berikutnya mencoba mengupas mitos versus realitas. Bagaimana kita melihat kehidupan petani. Saya masukkan dengan mitos karena apa? Karena produksi pengetahuan berkaitan dengan petani sepertinya penuh dengan cerita-cerita turun-temurun. Cerita tersebut memenuhi ruang-ruang publik yang seakan-akan enggan diperbantahkan. Hal yang demikian sering disebut dengan mitos, sesuatu hal yang tertanam dalam diri untuk menyederhanakan pemikiran dan memahami suatu kejadian. Meskipun demikian, mitos tersebut adalah penting dalam sebuah produksi pengetahuan dengan memicu kesadaran telaah publik terhadap realitas kejadian-kejadian yang dihadapi oleh petani. Penjelasan berikut menyajikan beberapa mitos berkaitan dengan dinamika yang dihadapi oleh petani dan menggambarkan realitas yang diyakini sedang terjadi saat ini atau di masa yang akan datang. Pertama, saya memperbandingkan antara mitos tentang kebutuhan melawan ketergantungan. Petani saat ini menghadapi peningkatan kebutuhan berkaitan dengan biaya operasional usaha tani. Sejumlah tantangan dihadapi di antaranya kelangkaan dan kemahalan pupuk, kesulitan benih atau bibit, melambungnya harga bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi terhadap pupuk dan BBM, meskipun untuk pupuk hanya diperuntukkan untuk 9 komoditi prioritas. Biaya yang dikeluarkan petani untuk berusaha tani tersebut tergambar pada nilai tukar
petani atau NTP. Jadi saya maksudkan memang terjadi peningkatan biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani. Tabel 1 memperlihatkan dari Januari 2022 sampai Juni 2023 terjadi peningkatan itu. Ya, kalau kita lihat IKRT ini, indeks konsumsi rumah tangga petani di luar dari biaya produksi itu juga meningkat. Di samping biaya produksi sendiri juga mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa biaya operasional usaha tani memang mengalami peningkatan. Namun, biaya konsumsi rumah tangga petani di luar dari kebutuhan usaha tani juga mengalami peningkatan. Salah satu yang berkontribusi signifikan pada kenaikan biaya operasional usaha tani adalah kenaikan harga BBM yang terjadi pada akhir tahun 2022 di samping harga pupuk. Jika ingin melihat angka NTP meningkat, tentunya selain dari mengurangi biaya operasional usaha tani dengan menyediakan benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian dari pemerintah, juga penting untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga petani. Hal ini membuktikan kompleksitas rumah tangga petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang menarik dari cerita kebutuhan petani adalah kenyataan sebuah ketergantungan petani pada eksternal agro input. Ketergantungan ini adalah ancaman nyata bagi pertanian berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan petani yang menyebabkan tingginya ketergantungan tersebut mestinya diiringi dengan upaya mengefektifkan dan mengefisienkan budidaya dan usaha tani pada kalangan petani, seperti dengan cara-cara budidaya menggunakan mulsa jerami. Sudah sangat banyak penelitian-penelitian dan praktek-praktek, bahkan demplot-demplot yang dibuatkan. Ada cara-cara budidaya yang kemudian efektif dan efisien, tidak menggunakan eksternal agro input secara berlebihan. Berbagai pihak menyatakan kepeduliannya pada petani, seharusnya mendorong berkembangnya budidaya dan usaha tani berbasiskan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Dan menarik di sini sebenarnya, di luar sana sudah berkembang konsep-konsep regenerative agriculture dan permaculture yang kemudian mengandalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam budidaya pertanian atau usaha pertanian. Tentunya karena ketergantungan tersebut semakin nyata, bagaimana mestinya kita meresponnya? Utamanya untuk mengurangi ketergantungan petani pada eksternal agro input. Caranya sudah ada, tinggal bagaimana kita mempromosikan terus-menerus kepada petani kita. Kemudian berkaitan dengan kedua itu, mitos melawan realitas, kesulitan lahan dengan versus potensi lahan kita. Kepemilikan lahan menjadi hal yang penting dalam usaha tani. Semakin berkurangnya lahan pertanian memang mengkhawatirkan banyak pihak dengan terancamnya produksi pertanian. Namun luas lahan kritis di Indonesia dapat dikatakan sangat luas. Laporan salah satu tulisan itu menyebutkan 24,3 juta hektar lahan kritis ada di Indonesia. Meskipun kriteria lahan kritis ini mendapatkan sejumlah perdebatan, lahan kritis mestinya dilihat sebagai potensi lahan budidaya yang cukup luas. Kemudian, hal yang menggelikan jika disebut bahwa kesulitan lahan budidaya menjadi konsumsi pengetahuan publik. Yang nyata adalah teknologi pertanian Indonesia belum sepenuhnya menjangkau potensi lahan-lahan kritis tersebut karena berbagai alasan, terutama kekhawatiran produktivitas lahan atau bahkan ketenaga kerjaan di sektor pertanian mengalami sebuah persoalan yang perlu penataan akuisisi, alokasi, dan distribusinya. Jika kita melihat Sumatera Barat, rata-rata luas kepemilikan lahan sawah dan non-sawah memang masih di bawah 0,5 hektar. Peningkatan produktivitas lahan pada luas lahan yang sedikit itu memang menjadi kendala, apalagi jika diukur dari pendapatan rumah tangga petani yang terbatas lahannya. Namun kesulitan lahan bukan hanya menyangkut luas kepemilikan lahan semata, tapi juga kategori petani yang hanya berperan sebagai penggarap lahan menjadi sebuah tantangan. Keputusan-keputusan usaha tani pada lahan yang sempit dan lahan bukan milik petani menjadi rumit. Untuk itu, reforma agraria menjadi kebijakan yang perlu dipromosikan secara terus-menerus, yang dalam perkembangannya dinilai oleh publik belum memuaskan. Sebenarnya, potensi lahan budidaya pertanian di Sumatera Barat adalah salah satunya berada pada kawasan-kawasan hutan.
Lahan hutan mestinya dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan rumah tangga petani. Saat ini pemerintah gencar mendorong pengembangan perhutanan sosial sebagai solusi lahan budidaya kepada petani-petani di sekitar kawasan hutan, yang semestinya juga dinilai sebagai upaya memperkuat reforma agraria. Berdasarkan laporan terakhir dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sekitar 280.000 hektar lahan kawasan hutan Sumatera Barat telah diserahkan pengelolaannya kepada petani-petani di sekitar kawasan hutan. Nah, akan tetapi tentu pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana petani mengoptimalkan produksi pada lahan-lahan kawasan hutan yang telah diserahkan pengelolaannya tersebut? Dalam pengelolaan sumber daya lahan, petani tidak semestinya diperbandingkan dengan korporasi. Yang mestinya kita optimalkan adalah bagaimana kegotong royongan di tingkat petani itu terbangun kembali. Dan ini saya jelaskan pada bagian ketiga, berkaitan mitos versus realitas. Mitos ketidakmampuan versus kegotong royongan. Petani selalu dianggap memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya lahan pertanian. Jika kita lihat dari data BPS, memang tingkat pendidikan petani kita 76,77% setingkat SLTP ke bawah. Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa petani Sumatera Barat memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Karena keterbatasan kemampuan tersebut, peran pemerintah, korporasi, dan LSM selalu menjadi pilihan. Berbagai program penyuluhan diluncurkan agar budidaya dan usaha tani berjalan efektif dan efisien. Penyuluhan memang memberikan dampak bagi peningkatan kemampuan petani dalam budidaya dan usaha tani. Banyak peneliti sudah mengetahui efektivitas penyuluhan itu dipengaruhi oleh frekuensi, keanggotaan petani, metode dan bahan penyuluhan yang digunakan. Namun, apakah penyuluhan pertanian yang efektif sudah diterapkan dengan baik? Lagi-lagi hal ini selalu menjadi perdebatan banyak kalangan. Asumsi yang berkembang berkaitan dengan penyuluhan adalah petani perlu diintroduksikan dengan cara-cara yang efektif dan efisien terkait budidaya dan usaha tani. Dan kecenderungan yang terjadi adalah introduksi tersebut bukan dalam kerangka pemberdayaan petani. Sebenarnya, penyuluhan perlu disesuaikan dengan karakteristik petani dan karakteristik sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan saya melihat hal yang paling penting di dalam penyuluhan adalah bagaimana mengkonsolidasikan lahan pertanian di antara petani dan jaminan keadilan manfaat dapat memupuk kemampuan petani dalam mengelola sumber daya alam dengan semangat kegotong royongan. Kita perlu memperluas kesempatan kepada petani untuk melembagakan diri mereka menjadi lebih baik berdasarkan potensi yang dimiliki. Salah satu cara sebenarnya untuk penyuluhan sesuai dengan karakteristik petani dan sumber daya alamnya adalah sebenarnya sudah dipraktekkan lama. Ada namanya sekolah lapang petani. Sekolah lapang ini terbukti mampu memberdayakan petani. Karena pertanian tersebut adalah sebuah budaya, maka kegotong royongan dalam budidaya dan usaha tani harusnya menjadi kunci. Kegotong royongan dapat diartikan sebagai aksi kolektif petani dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan itu hasil dari kekuatan modal sosial petani yang ditopang oleh modal manusia, modal fisik, modal sumber daya alam, dan modal finansial. Masyarakat Sumatera Barat sebenarnya sudah dikenal memiliki modal sosial yang kuat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, jika kegotong royongan ini luntur, maka seluruh modal yang dimiliki petani lambat laun akan punah. Kita dapat melihat tekanan yang luar biasa dari pengaruh luar terhadap sistem sosial masyarakat yang sudah berkembang baik. Dan itu adalah bahagian dari perjalanan kelunturan semangat kegotong royongan di tingkat petani kita. Juga mitos dan realitas berkaitan dengan pembiayaan versus kemandirian. Pembiayaan pertanian sering menjadi perbincangan. Bahkan dalam berbagai tulisan, kemudian pembiayaan itu dianggap menjadi hal penting. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai akibat dari tingginya biaya operasional dan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani, pembiayaan itu perlu. Namun seakan-akan pembiayaan dari pihak luar menjadi penting dan semestinya diprioritaskan kepada petani. Pemerintah sebenarnya punya program yang membantu pembiayaan petani, baik dalam bentuk insentif barang maupun kredit. Pemerintah banyak mengelontorkan bantuan langsung kepada petani berupa benih, bibit,
pupuk, perbaikan irigasi, alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya sebagai bentuk insentif untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dari petani. Kredit usaha rakyat juga diberikan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Dalam laporan terakhir saja dari Kementerian Perekonomian tahun 2020, itu ada sekitar 200 triliun digelontorkan untuk membantu pembiayaan petani. Namun perlu dipahami bahwa keputusan petani untuk mengikuti skema pembiayaan melalui kredit bukan hanya dipengaruhi oleh kesulitan pembiayaan semata, tapi petani sudah memahami bahwa budidaya dan usaha tani adalah bisnis yang berisiko tinggi. Kegagalan panen memang selalu menghantui petani dalam budidaya dan usaha tani. Hal ini mengakibatkan petani berpikir ulang untuk mengikuti skema-skema kredit untuk petani. Makanya petani seringkali berharap bantuan-bantuan pemerintah untuk menyediakan bahan-bahan produksi yang diperlukan oleh mereka. Persoalan kemandirian petani pun mencuat. Sampai kapan bantuan-bantuan itu akan selalu tersedia bagi petani ketika dinamika kebutuhan petani juga tidak terkendali dengan baik. Untuk itulah mestinya program-program pemberdayaan petani perlu dipastikan mendorong kemandirian petani atau bahkan kedaulatan petani. Saya berharap tentu petani perlu memiliki pandangan yang luas dengan kemampuan berpikir dan bertindak alternatif serta berorientasi pada perbaikan. Petani mengembangkan norma dan nilai yang menumbuhkan saling percaya dengan seperangkat peran dan aturan yang meningkatkan kapasitasnya. Petani perlu membangun jejaring kerja yang luas. Petani perlu mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, dan petani mengembangkan aktivitas partisipatif yang mengakomodir ragam kebutuhan dan menumbuh kembangkan perilaku adaptif. Itulah yang kemudian saya menyebut mitos versus realitas. Ada kalanya memang kita produksi pengetahuan di publik kemudian melihat sesuatu persoalan, namun realitasnya apa yang semestinya kita jadikan sebuah persoalan dan titik intervensi kita berkaitan dengan persoalan itu. Bagi kami di pemerintahan, tentu apa yang dilakukan dengan program dan kegiatan juga beranjak dari asumsi, argumentasi adanya kebutuhan-kebutuhan petani yang perlu disediakan. Dan kami juga meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka membantu petani. Namun demikian, sekali lagi dalam kesempatan ini, karena Ani di sini adalah adik-adik saya ingin menggugah peran kampus. Kampus adalah pabrik pengetahuan bagi petani. Sehingga demikian, kampus juga merupakan etalase kemajuan pembangunan pertanian pada suatu wilayah. Jika orang luar menilai pembangunan pertanian pada suatu wilayah berlangsung dengan maju, mandiri, dan modern, maka layaklah kampus mendapatkan apresiasi karena semua bentuk pembangunan pertanian tersebut pastilah terlihat di kehidupan kampus. Pun jika terjadi sebaliknya, pantas juga kita berharap kampus mampu memainkan perannya untuk memperbaiki keadaan. Saya memiliki tulisan bagaimana menggugah kampus menjadi ilmuwan-ilmuwan pejuang untuk memperhatikan petani. Saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh kampus untuk membantu pemerintah supaya argumentasi kebijakan dapat disusun dengan basis pengetahuan yang memadai. Basis pengetahuan yang memadai memang bisa jadi sesuatu yang dihasilkan oleh para ilmuwan dari kampus, dan itu sering terjadi di dalam berbagai keadaan. Jadi saya menilai mitos pengetahuan adalah baik untuk menyempurnakan kesadaran telah kita pada suatu kejadian. Petani memang cenderung selalu ditempatkan sebagai objek, namun kita juga bisa mendorong petani sebagai subjek dari pembangunan pertanian itu sendiri. Tentunya produksi pengetahuan perlu dibuat secara memadai untuk melihat kejadian-kejadian secara cermat dan mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan petani yang diidam-idamkan. Seluruh komponen perlu mencurahkan komitmen untuk mengurangi ketergantungan petani, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, mendorong semangat kegotong royongan, dan menuju pada kemandirian petani. Jadi itu ya adik-adik yang dapat saya sampaikan secara lengkap. Tulisan ini dapat dibaca, ini dalam bentuk pemikiran, mungkin dalam diskusi-diskusi nantinya bisa kita bahas secara dalam atau
hal-hal lain yang memang bisa kita diskusikan dan saya bisa memberikan tanggapan, akan kita berikan tanggapan terkait dengan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.